tunaikan syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Pasti penuh sukacita. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada mengikuti fellowship online dari Grace of Christ Community Church hari ini, kita diberkati sehat. Kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang sempurna, karena kita anak-anak Bapa yang di sorga. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam ibadah online Grace of Christ Community Church. Kami percaya bahwa kita semua pasti sangat diberkati. Kita bersyukur sampai hari ini ada semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan kita percaya di tempat saudara berada, dimanapun saudara mengikuti fellowship ini, Roh Kudus yang bekerja dahsyat dan luar biasa menyertai hidup kita semua. Dan kita pasti menerima berkat kelimpahannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah ini. Bagi Bapak Ibu Saudara, mari siapkan Alkitab saudara, siapkan roti dan anggur, siapkan minyak zaitun. Dan kita di tempat ini, dari tempat ini akan membagikan yaitu kabar baik firman Tuhan Yesus Kristus yang akan memberkati kita semua. Kita juga akan memuji menyembah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, serta minyak zaitun sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu kita. Mari saya ajak saudara untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga, dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa yang di sorga. Kami telah menerima semua janji-janji-Mu ya Bapa, dan kami hidup di dalam segala kelimpahan-Mu. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi oleh Roh Kudus untuk menerima kembali bahasa-bahasa yang baru, untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya.
Bapa kami yang di sorga, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus yang mengurapi anak-Mu yang terkasih, Bapak Dr. Yosua Tumakaka. Ia akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Injil kabar baik yang disampaikan dari tempat ini akan memberkati setiap orang yang bersama-sama berfellowship dengan kami pada saat ini. Bahkan setiap orang yang mendengar kabar baik ini, mereka akan menerima kelepasan, mereka akan menerima berkat dari Bapa di sorga, dan mereka juga akan disembuhkan dan dipulihkan. Kami bersyukur ya Bapa. Urapi worship leader, urapi yaitu para singer, urapi juga pemain musik, urapi semua yang terlibat dalam pelayanan online ini. Terima kasih Bapa, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya. Yang di rumah bersama-sama saya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Shalom saudara-saudara, terpujilah nama Tuhan. Ada sukacita hari ini saudara, katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, sebab Yesus yang kita sembah sudah bangkit mengalahkan maut. Oleh sebab itu mari kita muji nama Tuhan dengan sukacita dan sorak-sorai. Haleluya. Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama bersorak, Yesus tinggi bersama.
saya persilakan kembali duduk saudara-saudara. Mari siapkan hati kita bersatu teduh sejenak. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang setia Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Bapa yang mulia, yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Kasih-Mu besar sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Kami bawa pujian kami Tuhan. Kami bawa pengagungan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan saat ini. Haleluya Tuhan, kami sembah Kau Bapa yang setia, sebab Engkau Bapa yang setia, Kau Bapa yang mulia dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, jiwa kami ingin bersorak-sorai, jiwa kami ingin memuji meninggikan Engkau, menyembah Engkau di tempat kudus-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Kudus nama-Mu Tuhan, Kau yang berkata dalam pujian kami, Yesus Engkaulah Tuhan, Yesus Engkaulah Tuhan kami. Kau yang berkata di setiap pujian kami menyembah Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau. Ya Allah masyikina nama Yesus, inna nama masyikina ya Allah. Mari naikkan setiap pujian-pujian kepada Tuhan saat ini. Mari berkata-kata kepada Tuhanmu saat ini, sebab Dia hadir untuk menjamah hatimu, untuk membebaskan yang terikat, untuk menyembuhkan setiap yang sakit. Ya Allah masyikina ya Allah Yesus. Engkau Tuhan membawa pemulihan bagi kami. Engkau Tuhan kekuatan kami. Kami memuji nama-Mu, kami menyembah Engkau Tuhan. Kasih-Mu luar biasa, kasih-Mu yang ajaib Tuhan. Inaya shekinaya ralalamu, inaralama shekinaya mase, inaya ralalamu, ralama shekinaya mase, iyaralama imanama shekinaya, iyaralama shekinaya ralalamu, kiyaralama baba shekinaya bashekinaya, kiyaralama mama shekinaya mase. Puji nama-Mu Tuhan sampai selamanya. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan untuk terima setiap pujian kami Bapa, untuk terima setiap hormat kami, untuk terima setiap kemuliaan kami. Sebab Engkaulah Raja di atas segala raja yang berkuasa sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhanmu saat ini, katakan sebab Kau layak.
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami berterima kasih karena di dalam kebangkitan-Mu kami telah menerima anugerah kebenaran. Sebagai anak-anak-Mu di dalam terang kebenaran dan kasih, kami hidup memperoleh damai sejahtera oleh Roh Kudus yang berdiam di dalam kami. Ya Bapa, kami bersyukur hari ini. Berfirmanlah, urapi setiap kata kalimat untuk memberitakan Yesus Kristus, kabar baik yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan biarlah yang sakit semua disembuhkan, yang luka semuanya dipulihkan, dan kami semua diberkati menjadi murid-murid-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi, yang melayani sesama, mengasihi sesama, berguna dimanapun kami berada bagi kemuliaan Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat. Ya Roh Kudus, berfirmanlah, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Bersama-sama dengan sukacita katakan amin. Silahkan duduk. Shalom bagi kita semua. Diberkatilah kita hari ini. Kita bersama-sama akan mendengar firman Tuhan dan berhubungan dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang minggu lalu kita rayakan bersama-sama. Dan tema kita atau judul pada hari ini adalah Damai Sejahtera, Hadiah Termahal. Damai sejahtera, hadiah termahal. Kita akan membaca firman-Nya dari Yohanes pada pasal 20, dari ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Demikian firman-Nya. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Haleluya. Ayat-ayat ini sangat luar biasa, tetapi dari perkataan Tuhan Yesus yang ditulis sesudah kebangkitannya. Karena Yohanes pasal 20 menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bisa memahami bahwa damai sejahtera bagi kamu adalah hal yang penting yang Tuhan ucapkan pertama kali sesudah Ia bangkit di hadapan murid-muridnya yang ke-11 orang. Dalam keadaan pintu terkunci, Tuhan Yesus bisa muncul tiba-tiba di tengah-tengah mereka untuk mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Bahkan secara 2 kali Dia tekankan, sekali lagi Dia katakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Untuk kita memahami dan menyadari sekarang bahwa hadiah yang paling mahal yang Tuhan sediakan bagi kita adalah damai sejahtera itu. Karena untuk memberi bukti damai sejahtera itu Dia perlihatkan tangannya yang bolong. Dia beritahu bahwa Dialah yang disalib. Dialah yang telah menderita. Dialah yang telah menanggung segala kutuk dosa dan penderitaan akibat dosa. Bahkan Dialah yang telah mati dikubur. Namun Ia telah bangkit untuk memberikan kehidupan yang baru bagi kita di dalam Dia, itu damai sejahtera. Kehidupan yang penuh damai sejahtera. Karena damai sejahtera tidak bisa dibayar dengan apapun. Dan tidak bisa diusahakan. Karena damai sejahtera diberikan bukan karena kita berupaya atau melakukan perbuatan baik. Karena damai sejahtera diberikan kepada kita karena kita percaya kepada kebangkitan Kristus. Bahwa segala kutuk sudah selesai. Segala kuasa dosa sudah dipatahkan. Maut sudah tidak berlaku lagi. Itu sebabnya hari ini Tuhan seperti mau mengingatkan kepada kita. Bahwa yang termahal, yang paling terutama, yang paling berharga, yang paling mulia dalam kehidupan. Apabila kita menerima damai sejahtera. Itu sebabnya banyak orang mempunyai uang tetap khawatir. Mempunyai jabatan dan tetap khawatir. Mempunyai banyak hal yang ia perlukan namun tetap ada ketakutan. Damai sejahtera artinya bebas dari kekhawatiran, bebas dari ketakutan karena percaya
Bahwa di dalam Dia, Yesus Kristus, semua yang kita takutkan, yang kita khawatirkan semuanya sudah selesai. Tidak ada lagi yang dapat mengancam hidup kita. Semua janji Bapa pasti kita terima di dalam Kristus. Dan tidak ada yang dapat membatalkan apa yang Ia berikan kepada kita karena iman kita. Itu sebabnya di dalam teks Ibrani menggunakan kata seperti warisan. Dan warisan itu hanya dapat diberikan ketika yang memberi warisan mati. Dan Yesus harus mati untuk memberikan jaminan bahwa apa yang Dia janjikan pasti menjadi bagian kita. Karena itu diwariskan kepada kita. Dan Dia memeteraikannya. Dan bukti meterai itu adalah damai sejahtera. Itu sebabnya di dalam Yohanes pada pasal 16, sebelum Tuhan Yesus disalib, di dalam suatu persekutuan yang intim bersama murid-muridnya yang terdekat, hanya 11 orang, Dia makan bersama dan Dia mengucapkan di dalam ayatnya yang ke-27, Yohanes pada pasal 14, ayat ke-27 kita bisa baca bersama-sama. Ia mengatakan demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Perhatikan dikatakan damai sejahteraku. Terjemahan aslinya kalau diterjemahkan secara langsung bunyinya damai sejahtera milikku. Ku berikan kepadamu. Jadi Tuhan seperti mau memberikan kepada kita apa yang menjadi miliknya. Yang membuat Dia di dalam ancaman menghadapi semua tekanan orang-orang Farisi, pengawal-pengawal, imam-imam besar dan orang-orang yang berkuasa pada zamannya, Dia tidak pernah takut. Dia memberitakan dengan terang benderang. Bahkan orang-orang yang bersama-sama dengan Dia di bait suci mengatakan, bukankah Dia yang mengajar dengan terus terang? Bukankah Dia yang dengan leluasa mengatakan tentang dirinya kepada orang Farisi? Padahal orang Farisi secara diam-diam ingin membunuh Yesus. Seperti tidak ada ketakutan di dalam diri Yesus. Seperti tidak pernah dalam posisi terancam. Dan Tuhan katakan, damai sejahtera yang seperti itu kuberikan kepadamu. Dan biarlah hari ini kita menerima damai sejahtera itu karena iman. Katakan amin untuk itu. Bersukacitalah, kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Damai sejahtera itu yang diberikan buat kita. Supaya kita percaya bahwa apa yang Dia berikan kepada kita bukan sesuatu yang kemudian Dia tarik kembali. Damai sejahtera yang Dia berikan kepada kita itu adalah bukti ada pribadinya, ada kehidupannya, ada Roh Kudusnya di dalam kita. Bahkan Roh Kudus di dalam teks aslinya mempunyai pemahaman seperti seorang advokat yang membela kita di dalam kasus-kasus kita ketika harus memasuki suatu pengadilan atau kasus-kasus hukum yang dapat mendakwa kita. Itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa Dia adalah pembela bagi kita. Dan jika Dia yang adalah Bapa sendiri, Tuhan sendiri di pihak kita membela kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Itu sebabnya Tuhan mau kita tidak terancam dalam keadaan apapun. Kita berani percaya, berani menghadapi segala sesuatu dengan keyakinan bahwa Tuhan di pihak kita. Bahwa Dia telah menang atas maut. Dia telah memberikan kepada kita anugerah. Itu sebabnya ketika di dalam Yohanes pada pasal 16 misalnya, kalau kita baca di ayatnya yang ke-10 tentang Roh Kudus menginsafkan kepada kita, Yohanes 16 ayat 10 dikatakan demikian. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Roh Kudus menginsafkan akan kebenaran. Menginsafkan akan kebenaran. Memberi kesadaran akan kebenaran. Kata menginsafkan di dalam bahasa aslinya mempunyai pemahaman kesadaran yang diberikan dengan bukti yang tidak terbantahkan. Kesadaran yang diberikan dengan bukti yang sangat kuat. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam teks yang kita baca tadi, ketika Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagimu, Dia kasih bukti apa? Tangannya bolong. Dia kasih bukti bahwa Dialah yang disalib. Dialah yang berhak memberi jaminan kita memperoleh damai sejahtera. Dialah yang berhak memberikan kepada kita jaminan bahwa kita menerima anugerah yang tidak terbantahkan. Karena Dia sendiri buktinya, karena Dia sendiri yang mempunyai proofnya. Kayak kalau kita belanja, kita punya nota pembelian. Dan nota pembelian itu tidak mungkin ditolak oleh penjual
Ketika kita dapat memberi bukti bahwa nota itu sudah terbayar lunas. Sudah ada stempel lunas, kita beri nota itu, dia harus memberi kepada kita. Jadi Tuhan mau memberi bukti kepada kita bahwa kita telah memperoleh hak untuk memperoleh damai sejahtera. Bahwa damai sejahtera itu telah diberikan kepada kita. Damai sejahtera yang milik Yesus sendiri. Supaya mulai hari ini, di hari-hari kita menghadapi kehidupan, yang pertama, percayalah. Saya berdoa kita semua diberkati, katakan amin. Kita semua sehat, katakan amin. Bahagia, bahkan punya karir yang sukses, yang luar biasa, yang ajaib. Tapi lebih daripada semua itu bersyukurlah. Karena kepada kita diberikan hadiah yang sangat mahal. Lebih dari emas, lebih dari perak, lebih dari semua. Yaitu damai sejahtera dari Yesus Kristus. Dan biarlah kita semua bersyukur dan berterima kasih. Karena bukti kebangkitan Kristus berkuasa atas hidup kita. Kita mempunyai damai sejahtera Kristus. Haleluya. Kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, damai sejahtera adalah bukti kemenangan. Bukti kemenangan. Makanya waktu Tuhan Yesus bangkit ketemu murid-murid, dia kasih tahu tangannya bolong. Thomas tidak percaya, dia katakan cucukkan jarimu ke tangan yang bolong. Bahkan dia suruh cucukkan ke lambung yang bolong. Bukti bahwa dia telah menang atas maut. Bukti dialah yang telah mati tapi dia telah bangkit menang atas maut. Itu sebabnya di dalam kebangkitan Yesus ada satu kehidupan baru yang kita hidup di dalamnya dengan penuh pengharapan. Jadi Yesus bangkit memberikan kepada kita satu kehidupan baru yang penuh pengharapan. Dan penuh pengharapan itu bukan dalam konteks berharap dengan kekhawatiran, berharap dengan takut dan cemas. Kalau apa yang kita harapkan tidak terjadi. Tuhan justru mau memberikan kepada kita jaminan bahwa apa yang dia berikan kepada kita benar-benar terbeterai. Sehingga di dalam kita ada damai sejahtera, ada suatu kepastian. Katakan bersama-sama, aku menerima kepastian di dalam Kristus. Damai sejahtera adalah bukti kemenangan atas semua tantangan hidupku. Amin. Jadi di dalam semua tantangan hidup kita punya damai sejahtera. Kita tidak takut lagi. Dengan bahasa yang lain Tuhan Yesus menggunakan perkataan yang luar biasa di dalam Yohanes pasal 16 ini. Kan Yohanes pasal 16 yang kita baca bahwa dia menginsafkan kita akan kebenaran. Dan kata menginsafkan itu memberi kesadaran dengan bukti yang kuat. Untuk kasih tahu kebenarannya tentang kita. Dosa kita telah diampuni. Penyakit kita sudah ditanggung. Kutuk dan hukuman akibat dosa sudah ditimpakan ke tubuhnya. Dan semua penderitaan akibat dosa sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Dan bukti-bukti ini membuat kita memperoleh damai sejahtera. Roh Kudus menginsafkan itu. Sehingga di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33, dia mengatakan demikian. Mari kita baca. Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bersama-sama baris yang terakhir, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi apa? Kuatkanlah apa? Hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan dunia. Katakan amin untuk itu. Itu sebabnya ketika kita beriman kepada Yesus, iman kita mengalahkan dunia. Karena Yesus telah mengalahkan dunia. Jadi di dalam kehidupan kita banyak hal-hal yang kita tidak dapat mampu selesaikan secara sempurna. Kegagalan, kekacauan, bahkan hal-hal yang harusnya kita sanggup atau harusnya kita menyelesaikannya, melunaskannya, merapikannya, membangunnya atau apapun. Tapi kita tidak dapat mengerjakannya dengan sempurna. Dalam keadaan seperti itu kita mengalami banyak masalah kehidupan. Baik kesehatan, baik hubungan, baik ekonomi, baik tentang apa yang harusnya kita janjikan kepada orang kita tidak dapat penuhi. Baik masalah tentang transaksi perdagangan. Tuhan mau kita percaya bahwa semua masalah itu berhubungan dengan urusan duniawi. Dan sistem dunia adalah sistem yang berbeda dengan apa yang Tuhan berikan buat kita.
Itu sebabnya Tuhan menggunakan kata aku telah mengalahkan dunia. Itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa Bapa yang dapat mengerjakan segala sesuatu melebihi apa yang kita doakan. Itu sebabnya sejak awal dunia Tuhan katakan kamu jangan makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kamu pasti mati, surely die, pasti mati. Jadi Tuhan mau kasih tahu kita dipanggil untuk menerima damai sejahtera supaya kita beroperasi di dalam kehidupan kita setiap hari menggunakan kekuatan dari Dia yang telah menang atas maut. Dengan bahasa yang lain, kekuatan yang natural, yang alami, yang dapat kita pikirkan, yang dapat kita sediakan dari kekuatan kita, itu tidak akan membuat kita memperoleh damai sejahtera. Karena di dalam kehidupan kita secara natural banyak hal-hal yang justru kita tidak sanggup selesaikan. Justru karena itu Yesus datang tanggung kita dari segala dosa kita, tebus kita, hapus dosa kita di hadapan Bapa, bela kita di hadapan Bapa, kuduskan kita, dan meteraikan kita menjadi bagian miliknya supaya kita beroperasi secara supranatural. Yohanes menggunakan perkataan begini. Oke, kita tersenyum dulu, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 1 Yohanes, dia menulis surat 1 Yohanes pada pasalnya yang keempat. 1 Yohanes pada pasalnya, 1 Yohanes pada pasalnya yang kelima. Ayatnya yang keempat dan kelima. Demikian firmannya, kita akan baca. 2 ya. Sebab semua yang lahir dari Bapa mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Haleluya. Ayat yang kelima bersama-sama. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Bapa. Jadi iman kita bisa mengalahkan dunia, mengalahkan sistem dunia. Karena kasih Bapa ada di dalam kita. Itu sebabnya penting kita menyadari bahwa damai sejahtera adalah hadiah yang paling mahal dari Tuhan Yesus Kristus. Bahwa memiliki damai sejahtera itu adalah jauh lebih penting daripada memiliki yang lain. Justru Tuhan katakan kita jangan mengejar yang lain, tapi mencari kerajaan dan kebenaran. Karena di hadapan kita harus kerajaannya, kebenarannya, kekudusannya, kasih karunia-Nya, Yesus Kristus. Yang lain ditambahkan kepada kita. Karena dunia mau membawa kita untuk melihat kebutuhan kita, kekurangan kita, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita selesaikan, apa yang harus kita mulai, apa yang harus kita buat, apa yang harus kita rencanakan. Semua itu memang perlu di dunia ini. Tapi semua itu tidak memberi damai sejahtera. Itu sebabnya Tuhan katakan itu ditambahkan. Semua yang dicari orang dunia ditambahkan. Itu sebabnya dikatakan kamu yang percaya bahwa Yesus adalah anak Bapa, kamu mengalahkan dunia. Kamu yang percaya bahwa Yesus telah menang atas maut, kamu mengalahkan dunia. Itu sebabnya walaupun orang semua sukses di bidang-bidang yang tadi kita sebutkan, dia bisa saja tetap takut, tetap khawatir, tetap stres, tetap depresi. Tapi di dalam kasih karunia Kristus kita rest. Dan semua yang kita perlukan disediakan oleh Bapa. By faith, karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah ini digenapi buat kita semua. Dan yang terakhir untuk session ini, damai sejahtera adalah buah roh. Damai sejahtera bukti Roh Kudus ada di dalam kita. Bukti bahwa Dia hidup di dalam kita. Sehingga ketika kita hidup, kita tidak hidup mengupayakan dari diri kita sendiri, tapi kita hidup memberi buah karena kita percaya. Saya ulangi, hidup kita ini bukan mengupayakan bagi diri kita sendiri, tapi memberi buah dari apa yang kita percaya. Kita harus percaya ini. Kita harus benar-benar beriman tentang kebenaran ini. Itu sebabnya banyak orang ketika ditanya tentang apa yang harus dikerjakan di dalam hidup, dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang muncul di dalam dirinya itu bukan sesuatu yang dirancangkan. Tetapi itu seperti anugerah yang diberikan. Karena anugerah yang terbesar bagi kita yang percaya adalah keselamatan di dalam Kristus. Dan hadiah yang termahal bagi kita adalah damai sejahtera. Kita tidak lagi khawatir, kita tidak lagi takut. Bagaimana ketika kita sakit? Kita bisa mengalami sakit,
Tapi kita tidak takut terhadap penyakit itu. Kita telah memperoleh kemenangan terhadap penyakit itu. Kita menerima kesembuhan di dalam damai sejahtera. Bagaimana ketika kita mempunyai masalah? Kita tidak khawatir menghadapi masalah. Kita mempunyai kekuatan menghadapi masalah. Itu sebabnya dikatakan, kuatkan hatimu, aku telah menang atas dunia. Karena kita akan memperoleh jalan dari Bapa di dalam damai sejahtera. Supaya kita mengerti bahwa Tuhan mau kita berjalan di dalam kebenarannya, di dalam kasih-Nya yang membebaskan kita, yang memerdekakan kita. Bukan karena hasil upaya kita, tapi karena kita punya bukti kemenangan. Kita kayak punya bukti tanda bayar. Paulus menggunakan tubuhmu telah dibayar lunas. Kalau kitab Roma menulis janji Bapa kepada Abraham, dikatakan Abraham untuk memiliki dunia. Abraham untuk memiliki dunia. Dan kita sebagai orang beriman dikatakan anak Abraham, anak-anak Abraham. Karena iman seperti Abraham. Dan iman seperti Abraham adalah iman yang menanti dengan sabar. Bahkan ketika tubuhnya sudah lemah, kemampuannya sudah tidak ada, dia tetap percaya kepada janji Bapa. Apa yang dia percaya? Bahwa Bapa yang sanggup membangkitkan orang mati, sanggup juga menggenapi kepada dia apa yang difirmankan. Saya rasa kita perlu baca ayat itu dan biarlah kita diberkati. Kita kasih tos atau semangat dulu dengan teman yang ada di sekitar kita. Katakan, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu, memberkati kamu. Ya, kita baca Roma pada pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-18 sampai dengan 20. Roma pasal 4 ayat 18 sampai dengan ke-20. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Bapa ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Bapa. Ia diperkuat di dalam imannya, iman yang ia dengar, iman yang ia percaya, yang ia terima. Dan dalam konteks Abraham, kita sudah mendengar di hari kebangkitan bahwa pada saat Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus membuka penjara-penjara bagi orang-orang yang terpenjara. Salah satunya yang terpenjara adalah Abraham. Terpenjara oleh kuasa dosa karena Abraham belum memperoleh penebusan di dalam darah Yesus. Itu sebabnya ketika Yesus bangkit, bersama-sama dia bangkit orang-orang kudus. Itu sebabnya dikatakan waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, dia naik ke sorga bersama tawanan-tawanan. Siapa tawanan-tawanan? Yaitu orang-orang kudus, orang-orang yang percaya sejak zaman Abraham, Nuh. Sejak zaman Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, dan terus. Tapi mereka tidak memperoleh kesempurnaan sebelum darah Yesus tertumpah. Dan karena kita sekarang, mereka menantikan kemuliaan. Keren banget. Mereka tidak dimuliakan sampai kita sempurna dimuliakan. Itu sebabnya Tuhan mau kita menjadi percaya. Yang namanya kita dimuliakan, kita sekarang ini adalah orang-orang kudus yang telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus dengan penebusan di dalam darahnya yang telah memberikan kepada kita penebusan kekal. Tapi kita hidup di dalam tubuh yang berdosa. Itu sebabnya penebusan atau keselamatan bagi kita yang kita nantikan adalah ketika tubuh kita diubahkan menjadi sama seperti tubuh Yesus yang telah bangkit. Katakan amin, katakan haleluya untuk hal itu. Itulah yang disebut keselamatan. Sekarang kita orang-orang yang telah diselamatkan, katakan amin. Rohnya sudah diselamatkan. Jiwanya perlu mengetahui kebenaran. Makanya Abraham walaupun dia mengetahui tubuhnya lemah, tapi imannya, jiwanya tidak lemah. Karena dia tahu bahwa firman Bapa pasti genap. Nah, kita sekarang memperoleh damai sejahtera supaya dalam hidup kita tidak stres, tidak depresi, bisa sukacita, bahkan kita bisa efektif memberitakan kabar baik kepada orang banyak.
Karena di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang dipilih untuk membawa kabar baik ini kepada banyak orang. Untuk mengatakan dosamu sudah diampuni. Saya bersuka cita di dalam banyak pelayanan artinya pelayanan jalanan, bukan pelayanan ibadah seperti ini. Bertemu dengan orang-orang yang belum mengenal Yesus, yang sakit kanker, yang menderita sakit ginjal. Saya hanya mengatakan dosamu sudah diampuni. Mereka bisa seperti terbebas dan dibebaskan benar-benar dari penyakit untuk memperoleh kesembuhan. Kenapa? Karena Yesus Kristus bukan hanya menebus kita dari segala kutuk dosa. Tapi Yesus Kristus di dalam konteks Yohanes 20 dia katakan, terimalah Roh Kudus bagi rasul-rasul. Dan bagi kita dia berikan Roh Kudusnya. Sekarang ada di dalam kita. Dan Roh Kudus itu memberi buah. Kita akan baca Galatia 5 ayat 22-23 sebagai penutup. Karena di dalam teks ini dikasih tahu bahwa damai sejahtera itu adalah buah. Demikian firman-Nya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi damai sejahtera itu lahir ketika kita percaya bahwa di dalam hidup kita telah diberi anugerah kemenangan. Dan kemenangan yang terbesar adalah menang atas maut. Karena kita telah dibebaskan dari dosa. Itu sebabnya buah itu yang memberikan kepada kita pengendalian diri. Memberikan kepada kita kesetiaan. Memberikan kepada kita kemurahan. Memberikan kepada kita apa? Kesabaran. Karena Tuhan mau kita hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan di tangan kita diberi mujizat dan kuasa. Di mulut kita ada kuasa yang besar. Kita harus percaya kebenaran itu. Dan biarlah kekudusan dan kebenarannya memelihara kita. Supaya kita selalu bersyukur dan bersukacita di hadapan Tuhan. Makanya Paulus katakan bersukacitalah. Aku katakan kepadamu sekali lagi dia katakan bersukacitalah. Bahkan dia katakan bawalah segala keperluanmu, kekhawatiranmu dengan bersyukur, dengan minta kepada Bapa. Karena Bapa sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita di dalam kemurahan dan kekayaan dan kemuliaannya. Menggunakan kata segala, artinya nggak ada yang tidak dapat Tuhan berikan. Supaya mulai hari ini percayalah Yesus telah bangkit. Damai sejahtera telah diberikan kepada kita. Damai sejahtera itu adalah hadiah yang termahal. Damai sejahtera itu bukti kemenangan. Bukti kemenangan. Kita sudah menang. Untuk semua tantangan kehidupan kita. Kita sudah menang di dalam Kristus. Ada damai sejahtera. Dan yang ketiga, damai sejahtera itu adalah buah Roh Kudus. Itu adalah bukti bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Dan tidak usah khawatir, tidak perlu takut. Karena butuh seumur hidup kita untuk Tuhan menyempurnakannya. Bukan karena Tuhan tidak sanggup melakukannya cepat-cepat. Tapi karena tidak semua kita benar-benar percaya. Dan mempercayakan hidup kita. Panggilannya hari ini, percayakanlah hidupmu di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah damai sejahtera itu berkuasa atas hidup kita. Karena Yesus Kristus telah mati dan dikuburkan dan telah bangkit untuk memberikan kepada kita damai sejahtera. Pegang jantungmu, katakan aku terima damai sejahtera. Katakan aku percaya Roh Kudus berdiam di dalamku, mengurapi aku, memenuhi aku. Aku percaya oleh kuasa Roh Kudus ada buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, pengendalian diri dan semua yang indah yang Tuhan sediakan. Menguasai hatiku, menguasai pikiranku. Untuk aku hidup di dalam damai sejarah Kristus. Damai sejahtera Kristus dan hidup menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, aku berkati semua yang bersama-sama di dalam fellowship online ini. Biarlah yang sakit semua disembuhkan, yang luka semuanya dipulihkan. Bahkan berkati bangsa kami, berkati Bapak Presiden bersama semua jajaran kementerian, Kapolri, diberkati bersama semua jajarannya. Juga TNI, Polri, bahkan semua pemerintah daerah, DPR, MPR semua diberkati. Biarlah damai sejahtera-Mu melimpah-limpah atas bangsa kami, melimpah-limpah atas keluarga kami, melimpah-limpah atas pribadi kami.
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah dengan ini kita menerima bukti bahwa damai sejahtera Bapa melimpah atas kita. Kita angkat roti saja. Dengan iman, ikuti saya. Bapa, aku bersyukur, aku berterima kasih oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami hari ini menerima damai sejahtera, menerima kasih karunia yang terbesar, hadiah yang termahal. Ada damai sejahtera yang melimpah-limpah di dalam hatiku. Karena aku telah disucikan, dikuduskan, dibenarkan, menerima pengampunan dosa. Segala dosaku telah diampuni. Bahkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus aku telah menjadi sembuh. Aku diberkati, dibebaskan dari segala kutuk. Roh Kudus mengurapi dan memenuhi aku, untuk aku hidup bagi kemuliaan Bapa. Ya Bapa, aku bersyukur karena di atas kayu salib Engkau berkata, Tuhan Yesus berkata, tetelestai. Kami percaya semua sudah selesai. Ya Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami terima berkat-Mu, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima, kita makan dengan iman, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini. Bersama-sama oleh darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal, kami menerima anugerah keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menerima pendamaian, menerima jaminan keselamatan yang kekal, menerima perlindungan yang sempurna. Menerima anugerah kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah. Untuk hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus menjadi ciptaan yang baru. Menerima damai sejahtera Kristus yang berkuasa atas kehidupan kami. Menjadi satu dengan Bapa, bahkan menjadi satu tubuh Kristus di dalam Tuhan Yesus Kristus, tubuh Kristus yang esa. Mempelai Tuhan Yesus Kristus, kami semua akan diangkat di dalam kemuliaan. Pesta perkawinan anak domba, bahkan memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada minyak di tangan saudara, kita berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus melimpah-limpah atas kita. Dan minyak ini dikuduskan sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu kita. Dan oleh kuasa Roh Kudus kita hidup penuh damai sejahtera, sukacita, bahkan berbuah-buah bagi kemuliaan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita telah mendengar kabar baik, firman Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita. Yesus telah bangkit dan kita semua menerima keselamatan yang kekal. Bahkan berkat-berkat kelimpahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa firman ini benar-benar membebaskan kita dari semua dosa dan pendakwaan. Bahkan dari penyakit, bahkan masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua pasti sehat, kita semua pasti sukacita, dan kita semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Haleluya. Tiba saatnya buat Bapak Ibu, Saudara, siapapun kita yang telah bersama-sama berfellowship saat ini, kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, bawa persembahanmu dengan sukacita, dengan rela, dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, apa yang kau beri dengan iman, Tuhan perhitungkan menjadi kebenaran, dan Tuhan akan lipat gandakan, berlipat-lipat kali ganda. Sebelum saudara memberi, di layar saudara ada QR, di mana saudara boleh scan, boleh transfer, yaitu Bank BCA. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita melakukannya.
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk berkat firman Tuhan yang telah kami terima hari ini, dan juga anugerah kasih karunia Bapa yang telah kami terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima damai sejahtera yang berlimpah-limpah, dan kami bersyukur kami saatnya datang kepadamu membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengucapan syukur. Dan kami percaya apa yang kami beri dengan iman, dengan sukacita, semuanya berkenan di hadapan Bapa di sorga, dan pasti diberkati berlipat-lipat kali ganda. Kami percaya setiap persembahan yang kami bawa ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Dan kami percaya pelayanan Grace of Christ Community Church diberkati menjadi berkat untuk menuai jiwa-jiwa dan untuk memperbesar pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Melalui pelayanan Grace CCC kami percaya banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Roh Kudus urapi kami semua untuk memberi dengan murah hati dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi. Sama-sama kita katakan amin. Silakan, saya persilakan memberi dengan sukacita. Selamat memberi. Kami mengucapkan terima kasih buat semua persembahan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan saatnya sebelum kita menerima doa berkat, saya ajak saudara untuk berdoa mengucap syukur. Bapak, terima kasih untuk fellowship yang sangat memberkati kami pada hari ini. Kami bersyukur oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus
hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami bersyukur ya Bapa. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami bersyukur, kami telah tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Terima kasih Bapa, kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih, untuk menjadi saksi-Mu, dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan terimalah berkat rahmat anugerah. Kasih karunia Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat. Oleh kuasa Roh Kudus memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaan-Nya. Pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya. Amin. Yesus bangkit.